Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Irmasari, mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Palembang dengan NIM 859788078. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum IPA, yaitu tentang struktur sistem pencernaan. Dalam manusia ada struktur pencernaan. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur. Lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Berikut adalah gambar struktur pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah bagian dari awal pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Dalam mulut itu terdapat gigi dan lidah. Fungsi gigi adalah struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Dan fungsi lidah adalah organ otot yang fleksibel berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring atau tenggorokan ke dalam lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantong yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Dalam lambung terdapat fundus dan pilorus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Sedangkan pilorus berfungsi untuk mengatur aliran keme dalam lambung ke usus halus melalui Sjgren pilorus. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Dalam usus halus terdapat duodenum dan jejunum. Duodenum berfungsi melanjutkan pencernaan makanan khususnya untuk pencernaan kimiawi. Sedangkan jejunum berfungsi untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Dalam usus besar terdapat kolon dan rektum. Kolon berfungsi menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Sedangkan rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Dan yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran dari tubuh. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus, dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan.